pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program PPK Podcast Punyo Kita. Nah, di podcast Punyo Kita kali ini kita akan berbincang dengan seorang model. Model apa ya? Bukan model Taiwan ya, tapi emang bener model pada masanya. Tapi sampai sekarang juga masih model loh, karena saya lihat juga di postingan Instagram ataupun di story WhatsApp-nya juga masih ada meragakan baju ataupun busana-busana kekinian ya. Pasti Anda penasaran kan siapa tamu yang kita hadirkan pada hari ini? Kita sudah bersama, manggilnya apa ya enaknya ya? Ibu Heni Nora. Selamat pagi. Pagi. Ini bukan pagi, Bu. Sudah sore kayaknya, Bu. Oh, udah sore ya? Oh, iya. Tapi kayaknya kalau manggil ibu kayaknya nggak enak nih. Enak. Ya, manggil adik aja gimana? Oh iya, seumuran ya? Seumuran. Beda 2 tahun. Iya, cuma beda 2 tahun loh. Jadi manggilnya ini apa nih enaknya? Ibu, tante, Biasa aja, tante aja. kakak. Tapi familiar panggilannya tante ya? Tante. Tante Heni ya? Iya. Siapa sih yang nggak kenal sama Tante Heni ya? Kalau misalnya nih ada kompetisi nih, ada pemilihan pageant atau ada pemilihan model, pasti salah satu acara tersebut Tante Heni ini terlibat menjadi seorang juri di sana. Karena Tante ini punya kredibilitas dan juga kompetensi untuk memberikan penilaian kepada peserta. Kita tanya dulu nih, aktivitas Tante ini apa nih? Baik, pertama-tama saya ngucapin dulu ya. Apa kabar Bang Hamzah? Oh, baik. Boleh manggil abang? Panggil anak juga nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa ya. Ya, kegiatan sekarang yaitu selain aktivitasnya sebagai staf di salah satu Universitas Jambi, saya juga sebagai oma. Oma, oh sudah jadi oma Sudah ya? jadi oma. Kok kayak kakak-kakak ya? Sekarang sudah jadi oma. Berarti cucunya yang ini? Oh bukan. Bukan. Atau yang ini cucunya? Itu adik bungsu. Oh, adik paling bungsu. Itu adik bungsu. Jadi masih mementor-mentorin anak-anak yang pageant, ikut-ikut pageant yang ada di Jambi. Terus ya tempat-tempat bertanya lah. Iya. Karena udah jadi orang tuanya di Jambi Tempat ya. sharing ya. Betul sekali. Apalagi ada komunitas yang namanya komunitas keluarga gitu Betul. ya. Bukan punya hubungan darah tapi apa ya kayak keluarga gitu ya. Betul. Karena sering ngumpul tadi ya. Iya. Karena kita lebih mengutamakan kekeluargaan. Mana anak-anak yang ingin berprestasi ya kita ikut mendukung, kita support. Jadi rutinitasnya tuh Senin sampai Jumat ngantor. Ngantor. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan Senin sampai Jumat juga ada sharing session sama anak-anak muda Jambi gitu Betul. ya. Yang mau maju, bukan hanya model ya, tapi juga bakat-bakat lain ya. Betul. Sekarang saya mau minta maaf dulu ya. Minta Mungkin maaf ini kenapa? jam kantor. Ini jam kantor, izin dulu ya, Bos. Nggak apa-apa, tadi Nggak bosnya udah apa-apa. saya telepon ya. Nggak apa-apa, karena ini demi TVRI Asik. Punyo Kita. Wey, keren. Oh ya, kita ini bahasa Jambi apa bahasa Indonesia ya? Nggak apa-apa, kalau Karena mau ini pakai kan- bahasa Jambi juga nggak apa-apa. Ini kan TVRI Punyo Kita, Iya. bukan TVRI punya kita kan? Iya, bisa juga. Oh, bisa juga. Di sebelah sana ada Ruka. Tinggal berjalan 5 kilo. Oh, dari Muara Bunga ya? Bukan. Dari Tebang. Oh, dari Tebang. Jadi tante ini awalnya itu emang seorang model ya? Awalnya memang dulu waktu gadisnya, Oh, waktu gadis. sekian puluh tahun yang lalu. Sekarang masih gadis loh. Oh iya, kelihatannya. Kelihatan. Soalnya bujang-bujang di sini pada ngeliatin semua. Aduh, bujang ya. Bujang. Bujang tahun berapa? Ada lagunya tuh. Iya. Kau masih gadis atau masih bujang. Jadi awalnya itu tahun berapa ya? 90-an. 90. Aduh, udah lahir nggak? 90 berapa dulu nih? 91, 92. Oh, belum. Belum lahir Belum ya? lahir, Belum belum lahir. lahir. Jadi sekitar tahun itu saya sudah ikut modeling, lomba-lomba dulu. Sama seperti Bang Hamzah, itu lomba-lomba dulu, baru bisa ikut kegiatan-kegiatan yang lainnya, diajak ikut peragaan, ikut lomba-lomba. Kalau di Padang dulu di Padang. Oh, di Padang Iya, dulu. dulu di Padang ikut. Kalau di sini Bujang Gadis, di sana itu Uda Uni. Uda Uni ya. Uda Uni. Jadi Tante ikut Uda Uni waktu itu? Iya, ikut Uda Uni di Padang itu tahun 94. 94 apa 95? Wah, Nah, cukup lama ya? Iya, cukup lama. Nah, bermodalkan dari situ, saya ikut peragaan-peragaan. Tidak lama kemudian saya menikah.
Dan setelah menikah saya pindah ke Bangkok dan di Bangkok saya mendirikan manajemen. Oh, ada manajemennya. Apa namanya? Henny Management gitu Oh, ya? bukan. Oh, bukan. Nora Management. PNP Modeling. Oh, PNP. Itu diambil dari nama anak saya. Oke, Pipit dan Pinky. Pinky Modeling. Ya, kita sudah menghadirkan anak dari Tante Henny. Oh, enggak ya. Enggak, tali kasih ya. Jadi sebenarnya Tante ini orang Padang ya? Padang. Kelahiran sana? Bukan Padang, Minang. Minang ya? Beda ranah ya. Minang Padang dengan Minang beda. Beda. Kalau Minang suku ya, Suku. kalau Padang lebih ke daerah. Daerah, gitu ya? iya benar. Jadi aslinya orang Minang. Orang Minang. Minangnya mana? Minangnya kalau ibu di Lintau, kalau ayah di Bukit Tinggi. Wih, kalau ke rumah Tante ini pasti ada makanan Padang banyak banget nih ya. Ya bukan rendang itu ya. Ya. Rendang viral ya. Enggak, bukan. Bukan rendang Bukan, viral ya. bukan. Tapi makanan Padang lain ya seperti ada mie goreng, Iya. mie goreng rasa Ya, rendang, berbentuk saset semuanya. bubur rasa rendang dalam bentuk saset Iya. ya. Oh, jadi dari dulu emang sudah ikut kompetisi-kompetisi Iya, gitu ya. benar. Berarti awalnya di karirnya ini di Padang. Iya, di Padang. Terus kenapa pindah ke Bangko? Karena menikah tadi. Oh, dapat orang Bangko. Oh, Pindah ke Bangko. kalau nggak salah yang punya travel ya. bukan. Bukan ya? Bukan. Oh, berarti memang gara-gara ikut suami pindah ke Bangko gitu ya. Tapi kan sekarang di Jambi nih. Ini Nah. ceritanya ke Jambi gimana nih Tante? Jadi ceritanya panjang. Kita Panjang persingkat banget. aja. Oh ya boleh. Enggak cukup nanti. di Oh, podcast seperti ini. itu ceritanya, Oh, luar bener. biasa. Boleh. Belum ya? Belum. Jadi ketika tinggal di Bangkok, kita buka manajemen itu boleh sebutkan Boleh, nggak apa-apa. mitranya? Boleh. Tapi asal jangan pihak ini ya. Mitranya apa? Ini Orang, ya? pejabat. Oh, pejabat. Boleh kalau pejabat nggak apa-apa. Itu bermitra dengan Pak Kapit Dul, wakil Bupati Merangin dulu. oke. Sekarang anggota DPR. Oh, di iya. sini. Dulu bekerja sama dengan istri beliau, buka sanggar. Setelah itu anak sudah mulai besar, umur 7 tahun. Yang besar itu kita pindah ke Jambi. Nah, di Jambi kita dapat tante dapat kerjaan di Unja. Akhirnya di Jambi pun ikut dengan almarhum Mas Yutan. Oke. Oh, buka agensi lagi? Iya. Oh. Enggak, sebenarnya Mas Yutan sudah ada agensi sebelumnya, tapi belum dipatenkan. Nah, akhirnya kami kerjasama. Nah, jadi sebentar sebelum kita lanjutin ya. Jadi Mas Yutan ini adalah Almarhum. salah satu orang yang berjasa juga gitu Tante Iya, ya benar. untuk mengembangkan dunia perbatikan di Jambi Betul. gitu ya. Betul. Desainer Jambi Iya, ya. desainer Jambi. Tapi tahun berapa dia wafat Tante? 2014. 2014. Oktober Tapi namanya 2014. masih selalu dikenang loh ya Masih. dengan apa Karya-karyanya. karya-karya terbaiknya Iya, gitu ya Tante ya. benar. Kita memang sangat kehilangan beliau. Nah, akhirnya kami kerjasama. Saya kenal dengan Mas Yutan udah lama. Dari zaman SMA udah kenal. Oh, teman SMA berarti ya? Teman SMA, teman abang. Oh, teman abang Teman malah? abang main ke Oh, rumah. Yang mana nih? Soalnya ini nama kakak beradiknya Nora semua. Ya. Jadi kalau misalnya manggil Nora, semua pada lihat. Semua lihat. Enam-enamnya lihat. Enam-enamnya Nora. Yang pertama Henry Nora. Henry Nora, itu pejabat di Tebo. Ya, yang kedua Helvi Nora. Helvi Nora di Padang Panjang. Padang Panjang. Yang ketiga Heri Nora. Henry Nora di mana? Pekanbaru. Pekanbaru. Next Henny Nora. Henry Nora di Jambi. Next Herdi Nora. Herdi Nora. Terus Terakhir Hedri Nora. Herdi Nora, luar biasa. Keluarga Nora bersahabat. Iya. Apa susah cari nama ya dulu? Ini udah kayak suku ya Nora Iya, ini ya. udah paham. Sudah paham ya. Terus Tante? Jadi setelah pindah ke Jambi, udah ketemu Mas Yutan, akhirnya kita berembuk ketemu lagi, akhirnya kerjasama lah. Kita buka, kita patenkan galeri Mas Yutan almarhum dan IO-nya. Dan itu biasanya kita bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah setempat, pemerintah kota walaupun provinsi. Oke, jadi Tante sudah belajar dari Bangko gitu ya. Ya, benar. Jadi bekerja sama lagi dengan temennya kakak gitu Ya, ya di Jambi benar, supaya nanti ilmu-ilmu yang Tante punya ini nggak putus gitu Ya, ya, masih benar. terus disalurkan gitu Tante ya. Termasuk kepada Bapak. Termasuk kepada saya, karena saya juga pernah dijuriin sama Tante tahun 2013 ya. Alhamdulillah waktu itu nggak dapat juara banyak sih, juaranya 1 aja. Oh boleh ya sombong. Kan nggak banyak juaranya, cuma 1 Oh, ya kan. iya, Cuma iya, dapat juara 1 ya, 2013 ya Tante Merendah ya. Anda ya, menaikkan mutu ya. Tapi Tante kan seorang model ya. Ya. Ketertarikan Tante jadi model itu apa sih?
Mungkin kalau dulunya karena saya tinggi ya, awalnya. Kalau cantik itu ya. Tapi rata-rata kalau orang Minang itu ya kayak tante gini cantik, tinggi gitu ya. Pasti rata-rata ikut-ikut pageant gitu ya. Enggak juga. Tapi kebanyakan saya lihat tante. Oh iya ya. Pemandangan saya aja sih. Mungkin Atau karena memang potensi di sana banyak gitu ya. Iya, potensi menggale. Manggale. Iya. Oh. Berjualan. 3.000. Karena kan kebanyakan orang-orang Padang itu kan kata orang tuh rumah makan dibuka di bulan aja orang Padang ada. Saking orang Padangnya ada di mana-mana, ya. Kayaknya di sini ada orang Padang juga deh. Ada ya? Yang buka rumah makan. Oh iya. Namanya Bang Zulhamdi Nasution. Oh iya ya. Bukan, kan Nasution. Oh iya. Zulham. Oh gitu ya tante ya. Nah akhirnya setelah kita menjuri seperti salah satunya Bang Amzol, saya tertarik di dunia model karena salah satunya karena saya tinggi. Ada yang mengajak, itu senior dulu di kampus. Kebetulan saya kuliah boleh sebutkan? Boleh. Di Bung Hatta, Padang. Jadi kakak senior saya banyak yang model. Oh, jadi mereka ngajak tante gitu ya? Ya? Mungkin pas ospek dia bukan menghujat saya, malah menarik saya, menarik saya untuk ikut di dunia modeling. Disitulah awalnya saya ikut, diajak ikut lomba. Akhirnya saya tertarik, akhirnya saya mendalami. Jadi saya tidak mendalami hanya untuk dunia catwalk, tapi untuk ke pageantan. Beda, catwalk dengan dunia pageantan beda. Itu waktu itu belajarnya lewat agensi atau lewat teman yang tadi ngajak? Lewat teman yang ngajak tadi. Oh, berarti mereka tapi ngajarin di tante Jambinya ya? dulu sudah sempat, di Jambinya waktu SMA, sudah pernah ikut-ikut juga. Oh gitu. Waktu SMA, tapi tidak terlalu aktifkan sekali karena lebih aktif ke organisasi waktu di SMA. Ikut Paskib, ikut Pramuka, ikut PMR. Nah, dunia seninya cuma sedikit waktu itu. Nah, setelah kuliah ke Padang, baru dunia seninya dimunculkan. Oh, jadi lebih banyak melatih kemampuannya waktu di Padang, waktu kuliah gitu ya? Ya. Kalau di Jambinya lebih ke organisasi. Sebenarnya syarat jadi model itu apa sih, Teh? Smart. Satu smart. Iya. Terus? Smart. Kalau tinggi ya, itu beda ya, model catwalk dengan foto model itu beda. Kalau foto model itu cukup dengan wajah yang good looking. Baby tidak face perlu, tidak perlu tinggi badan. Kamera face juga ya, gitu ya. Betul. Tapi kalau untuk jalan di catwalk memang mau tidak mau, maaf dengan yang tidak berbadan tinggi ya memang harus tinggi. Karena kita kan harus stocknya itu harus sesuai dengan standarnya. Gitu ya? Harus ada standar karena baju-baju desainer itu kan rata-rata untuk yang tinggi. Kalau untuk ngelatih catwalk itu berapa lama biasanya tante? Tergantung, semua orang kan beda-beda. Ada yang cepat nangkap, ada yang tidak. Apalagi maaf ngomong mungkin ada yang punya keterbatasan dengan keadaan kakinya, ya kan? Jangan disangka yang punya keterbatasan kaki, maaf ya, kita sebut sekali lagi itu yang letter X atau letter O, itu bisa, tetap bisa. Asal dilatih terus Asal dilatih, karena saya punya satu itu, mungkin Bang Amzol juga tahu, salah satu murid saya juga, ada yang letter X, tapi sampai sekarang dia sudah jadi gadis Jambi. Wah keren, yang dari Sarolangun ya? Bukan. Bukan. Dari Padang juga. Oh dari Padang. Oke. Sekarang lagi menuntut ilmu jadi dokter gigi. Jadi yang penting ada niat dulu, ada niat latihannya dulu. sungguh-sungguh, tante ya. Biasanya kalau ngelatih ini orang memang benar-benar bisa matang untuk jalan di catwalk itu berapa lama tante? Kalau konsisten seminggu 2 kali itu sebulan bisa kalau dia cepat nangkap. Ya? Kalau dia cepat nangkap. Tapi kan kita bukan catwalk aja. Kan banyak-banyak. Apalagi tuh yang diajarin teh? Iya, cara berjalan, attitude. Etika di dalam panggung gitu harus juga gitu ya. Iya, beda, bukan hanya sekedar jalan. Jangan dipikir orang, oh jadi model itu gampang, tidak. Karena attitude di atas panggung juga akan dinilai orang. Karena ada mungkin sebagian orang berasumsi gini teh, kalau misalnya model itu cuma jalan aja, terus memang nggak ada teknik untuk jalannya, tapi memang ada tekniknya jalannya gitu tante ya. Ada kalau untuk tekniknya tuh sebenarnya gimana teh kalau untuk jadi model tuh teh? Kalau untuk cewek nih, mungkin cara jalannya itu gimana? Iya, memang betul kata orang catwalk. Nah, bisa diperhatikan jalan kucing. Kucing kan kakinya memang nyilang.
Oh iya, nyilang ya. Iya kan? Ah. Pernah lihat kucing jalannya lurus? Eh. Pasti kucing kaki jalannya nyilang. Oke. Nah, makanya dinamakan catwalk. Oh. Makanya disilang kakinya. Disilang Itu gitu yang ya. memperlihatkan seorang model itu indah di atas panggung. Betul. Tapi selain jalannya kayak kucing ya tante ya, bukan apa ya, lebih ke ini ya, nyilang gitu ya. Iya. Tapi kan juga ada misalnya pose ketika mereka melemparkan gaya seperti Iya, apa, dan betul. kalau mereka bawa produk seperti apa, itu supaya luas tuh gimana tante? Nah, kita tahu dulu produk yang akan kita bawakan apa, baju yang kita bawakan apa, karena kita menampilkan di atas panggung sesuai apa yang kita bawakan. Iya. Kalau produknya baju casual, kita tampilkan secara casual, bisa dengan sumringah, bisa dengan senyum, bisa dengan aktif di atas panggung. Tapi kalau bajunya sedikit gaun atau baju agak serius lah ya. Serius, itu mungkin kita agak lebih lembut di atas panggung. Oh gitu. Jadi memang beda ya tante ya, memang pembawaannya keadaan. ya. Untuk menampilkan produk gitu juga. Ada juga model yang untuk menampilkan produk, apakah kecantikan, produk bisa dulu saya pernah memperagakan produk bengkel. Bengkel, jadi bawa-bawa tang gitu ya? Iya benar, Bawa itu obeng setir. gitu ya? Nah itu pernah. Ada macam-macam langsung wah. Wah, bukan. Enggak ya. Nah seperti itu, jadi kita harus tahu, kalau produknya otomotif berarti kita harus sporty, seperti itu. Berarti pemilihan busana juga gitu tante, Iya, harus diperhatikan jangan gitu ya. saltum. Jangan sampai misalnya acaranya acara etnik gitu ya, pakai Iya. pakaiannya malah casual tuh Nah, jangan gitu ya. benar-benar. Nah, apalagi sekarang kan sering kali tuh, bolehlah ngasih tips sedikit untuk Boleh. ibu-ibu kali ya, Iya. ibu-ibu muda yang anaknya ingin terjun ke dunia Permodelan, model. heeh. Nah, anak-anak kecilnya tolonglah jadikan dia seperti anak-anak. Oh iya, jangan didewasa-dewasain gitu karena ya. sekarang ini banyak yang ikut lomba, itu anak-anaknya didandani seperti orang dewasa. Oh. Nah, ya dia tidak perlu pakai bulu mata panjang, eyeliner, pakai semua nggak perlu. Jadikanlah dia seperti anak-anak. Jadi tidak sesuai umur ya? Tidak sesuai umur. Kasihan Nah, juga ya, masa iya. kecilnya terenggut gitu ya. Iya, karena itu bukan kemauan dia, pasti itu kemauan orang tuanya. Karena orang tuanya yang ngarahin tadi tante ya. Iya, mungkin dia pengen kelihatan anaknya bagus, tapi belum masanya. Ada nanti pada masanya. Jadi pakaiannya tuh pakaian anak-anak, make up-nya Iya. jangan menor gitu Betul, tante ya. betul. Jadi sesuaikanlah dengan Sesuai. umurnya supaya orang juga ngelihatnya memang wah ini memang anak-anak yang lagi ceria, riang, betul, yang natural gitu tante Iya, ya. betul. Tapi kebanyakan memang kayak gitu tante ya. Tante ketemu ya kalau misalnya tante jadi juri ya, atau tante melihat ada kontes model di Jambi Iya, gitu ya. banyak. Dan habis itu pasti protes orang tuanya. Kenapa anaknya nggak menang Kenapa gitu ya? anaknya nggak menang, Oke. anaknya cantik, anaknya keren, bajunya mahal. Nah, makanya setelah menjuri, pas diumumkan kita harus kasih kriteria, atau sebelum menjuri juga, Oke. waktu technical meeting, kan ada TM-nya, ada technical meetingnya, itu dikasih tahu dari pihak panitia bahwa penilaiannya seperti ini, seperti ini. Oke. Nah, kalau masih juga dia memakai seperti itu, dia protes, pas pengumuman kita umumin lagi, bahwa seperti ini loh penilaian sebenarnya. Oke, jadi tante ini juga sering terlibat ya untuk menjadi seorang juri model ataupun pageant di Jambi. Karena tadi saya juga sudah pernah dijurikan sama tante tahun 2013 gitu ya. Terus tante sebenarnya tadi kan tante bilang kan ada kriteria nih, kriteria untuk menentukan wah ini layak nih menjadi seorang winner gitu ya, wah ini layak untuk menjadi seorang model, dan tante juga kadang sering kerjasama dengan pihak swasta ataupun pemerintah untuk mengajak para model ini memperagakan sesuatu gitu ya, baik itu dari swasta ataupun dari pemerintah tersebut. Nah, kriteria yang tante pilih itu seperti apa? Yang pertama untuk lomba dan juga untuk yang tante libatkan dalam berbagai acara tante. Oke. Kalau yang untuk lomba dulu ya. Kalau yang untuk lomba itu paling utama itu smart. Dia Oke. di atas panggung. Cara dia membawakan baju yang dipakainya. Oke. Judul acaranya apa dulu? Oke. Nah, apakah sudah pas dengan judul acaranya atau tidak gitu. Kedua, Sesuai tema ya tante iya ya? sesuai tema. Good looking. Good looking Iya. itu bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Benar, Karena benar. jurinya kan berbeda-beda. Benar. Kadang Terus kita di akhir itu kadang agak repot ya, Iya. karena juri ini bilang bagus, yang ini bilang nggak bagus. Makanya saya bilang good looking itu berbeda-beda. iya benar. pandangan. Apalagi kalau cewek gitu tante. Kalau cewek ini kan benar-benar. kelihatan semua cantik semua gitu kan. Tergantung polesannya lagi gitu Iya. kan. Eksekusinya nanti gimana gitu Iya, ya. betul. Terus kalau yang untuk peragaan ya, untuk yang dilibatkan di acara-acara, itu biasanya pertama saya cari dulu model yang sudah saya kenal dan beretitude bagus. Oke. Itu utama. Karena apa? Percuma kita seorang model tapi attitude-nya nggak bagus. Karena nanti dia akan berhubungan dengan klien. Benar. Nah,
Nanti gimana mereka mau repeat gitu ya Tante Iya, ya? repeat order ya. Repeat order kali COD kan? Ya, jadi gimana dia bisa berinteraksi dengan klien, seandainya tantenya nggak ada, tidak mendampingi mereka. Iya. Nah, Jadi kan mereka yang nanti otomatis berinteraksi otomatis, gitu kan? Iya, dia yang akan ketemu dengan klien, paling tidak dengan IO yang bersangkutan, acara yang bersangkutan. Gimana cara dia menghandle semua itu untuk diri dia sendiri dan bisa menjaga nama tante. Oke. Jadi attitude-nya juga harus bagus Iya, ya. agar bisa repeat tadi. Benar, repeat order kan. Jadi Tante kan banyak nih sudah Tante melihat ya perkembangan dunia model di Jambi gitu ya. Iya. Dan Tante juga mungkin sudah banyak memberikan ilmu-ilmunya kepada anak-anak Jambi gitu ya untuk dunia permodelan dan juga pageant gitu ya. Siapa saja sih Tante yang sudah pernah Tante ini memberikan sharing kepada mereka dan mereka juga tergolong sukses di berbagai pageant-pageant di Jambi Tante? Aduh, perlu disebut. Yang pertama anaknya yang pasti ya. Oh, iya ya. Iya, Boleh ya disebut. anaknya kan Putri Bunga Pariwisata Indonesia tahun 2018 ya. Tuh, Gadis Jambi. berkat ajaran anaknya, gadis Jambi juga gitu ya. News anchor juga. News anchor juga. Tapi Ntar lagi direkrut TV tetangga. Ntar lagi direkrut TVRI ini. Tapi nggak mungkin deh. Terus Tante siapa lagi Tante? Kayaknya Sebentar Tante. Saya harus nyebut. Sebentar Tante. Kalau dilihat kan di sini udah post semua kan Tante. Yang mana cocok Tante yang bisa direkrut Tante? Kayaknya bisa semua. Bisa semua bisa ya. semua, tapi di bidangnya masing-masing. Kalau cocoknya ini produk apa Tante dari ujung Tante? Produk bengkel. Penumbuh kumis. Oh, penumbuh kumis. Oke. Sebelahnya Tante apa Tante? Sebelahnya itu ini untuk binaraga itu. Oh iya luar Suplemen, biasa. suplemen. Suplemen makanan ya. Kok kabur? Sebelahnya Tante yang cewek Tante. Itu kayaknya mbak-mbak jual tumbler kan. Aduh. Ya ampun. Pakai tumbler ini. Tumbler ini bisa panas sendiri. Next, ini Tante. Itu tetaplah megang kamera ya. Megang kamera. Tetap. Model kamera. Mereknya apa? Nyenyen. Jadi mantu. Oh, boleh. Tanya dulu abangnya. Selama janur kuning belum melengkung bisa. Janur kuning atau bendera kuning? Jangan bendera kuning jangan. Tante. Ntar katanya kampanye partai. Oh gitu. Ini Tante apa Tante? Takut produk. Malah takut. Malah takut ya. Ya ampun. Jadi banyak Tante ya kriteria-kriteria yang bisa itu ya. Kita sebutkan lagi. Oh iya, anak-anaknya. kita lanjutin anak-anaknya tadi siapa Ya, lagi? Anda sendiri kan. Oh iya dong. Saya dong. Promosikanlah diri Anda. Iya, saya sudah terkenal Tante. Jadi gitu nggak ya? payah dikenalkan lagi gitu ya. Oh gitu ya. Oh. Siapa lagi Tante? Putri Indonesia 2011 itu yang pure dari kita. Siapa namanya Tante? Eka. Eka. Eka Yuni Wulandari. Keren. 2011 Putri Pariwisata. Yang mana? Si Anak Tante. oh itu ya, itu anak kandung. Lupa namanya. Loh, lupa. Yang tinggi. Oh, Yovana. Yovana. Oh, Maria Yovana Maria ya. Yovana. Bukan Maria Tet ya, bukan ya. Terus gadis-gadis Jambi. Mikir. Gadis-gadis Jambi. Tapi rata-rata memang yang udah berangkat ke nasional itu memang sudah sering sharing. Tante nggak mau mengakui itu anak tante. Paling tidak kita sudah pernah sharing. Iya, pernah sharing, pernah memberikan pengajaran Iya, gitu Tante paling ya. enggak pernah mentorin lah. Mm-mm. Jadi udah banyak lah, susah kalau mau disebutin satu-satu. Kalau laki-lakinya banyak kali. Laki-laki siapa Tante? Coba sebutin. Kayaknya salah satu penyiar sini dulu lah. Saya dong. Ya selain Anda. Oh, siapa tuh? Siapa? Yang orang Padang. Siapa? Coba, yuk pilihannya A, B, C. Waktu habis, tidak dapat 1 juta. Udah Theo. Oh, Theo. Tahu kan Farel yang dulu bawa KSK? Tiba-tiba. Itu Theo nonton nggak ya? Mohon maaf Theo ya. Karena Anda menjalankan usaha Bapak Anda di Bangko ya. Jadi Oh, dia lagi berangkat, dia lagi jadi berangkat. ada tereliminasi ya Oh, dari gitu. TVRI.
Siapa lagi Tante? Oh banyak ya, kalau bujang Jambi itu Indrian juga ya? Iya, Indrian, Nikdo. Nikdo ya. Iya, pokoknya kalau bujang Jambi yang jadi bujangnya ya, itu 5 tahun berturut-turut. Wah keren. Jadi Tante nih memang sudah banyak untuk mencari anak-anak muda Jambi supaya mereka juga bisa berprestasi ya, memberikan support, baik itu pengajaran ataupun dukungan moral gitu Tante ya. Dengan not tanpa bayaran. Nah tuh itu kerennya itu ya, luar biasa. Jadi Tante di sini nggak mikir uang gitu ya, tapi ketika mereka mungkin anak-anaknya itu sukses, itulah kebanggaannya melebihi uang gitu Tante ya. Iya betul. Karena saya suka ya kalau ada anak berprestasi, dia merasa minder, dia tidak punya wadah, kita yang akan menjadi wadahnya. Kita ikut serta, seperti saya sudah lama mentorin, udah merasa umur udah cukup, dan anak-anak yang di bawah saya sudah mulai bisa mementorin, termasuk Bang Amzol. Jadi tahta untuk mentorin sudah turun. Oh ada tahtanya gitu ya. Iya, karena apa? Kita harus regenerasi. Benar. Iya kan? Benar. Karena nggak mungkin harus tante terus. Iya. Karena dunia perpejanan itu kan akan bertambah sesuai. Anak milenial sekarang kan berbeda dengan anak dulu. Iya kan? Karena tante juga harus mengakui itu. Iya kan, tidak semuanya. Mungkin tante bisa mengajarkan, mementorkan ala-ala dulu ditambah dengan sekarang kalau tante belajar. Iya. Tapi anak-anak sekarang dia otomatis sudah tahu karena dia menjalani. Apalagi sekarang juga memang media sosial sudah banyak gitu ya. Referensi kan banyak banget tante ya, lebih gampang gitu ya. Melihat mungkin salah satu itu yang lagi terkenal Fashion Week itu yang di Jakarta bisa ngelihat mungkin cara jalannya, cara berpakaiannya. Bisa untuk menjadi peniruan gitu tante ya. Iya, betul. Kita di sini juga sebenarnya banyak kalau mau. Makanya jangan selalu apa yang dipandang orang rendah, kita langsung pesimis. Pesimis, jangan ya. Jangan. Kita tetap optimis. Lakukanlah sebisa kamu. Harus maksimal ya. Harus maksimal. Jangan setengah-setengah. Ini yang gawat nih kalau setengah-setengah, apalagi telur setengah matang ya. Ini gawat. Kalau makan telur setengah matang pasti ada apa-apa tadi malam. Kecapean, gitu. Kan nambah stamina tante. Abang ting ketawa. Dia Karena jual suplemen. Oh iya bener. Dia kan ada produk telur setengah matang. Gitu ya. Jadi tante ini juga tergabung gitu ya, menjadi seorang mentor di kecamatan ya, kabarnya ya. Iya, betul. Dari 2016 di salah satu kecamatan. Oke. Kalau ini mentornya mentor apa? Pageant juga ya? Pageant juga. Boleh disebut? Boleh. Oh, Bujang Gadis. Bujang Gadis. Tapi yang untuk? Dari kecamatan untuk menuju ke kota. Oke. Kalau tante ngelihat nih dari tahun 2016 ya, 2016 sampai 2021, insya Allah 2022 coming soon ya. Sudah ya 2022 ya? 2023 coming soon. Mudah-mudahan kita gitu ya. bentar lagi insya Allah. Insya Allah. Bunda. Masih kenal dengan wajah kami, Bunda. Iya, Bunda. Kayaknya tahu lah kalau Camat dipanggil Bunda ya. Tahu dong ya. Pelangi bersemi. Iya. Jadi tante ngelihat gimana sih antusias anak-anak muda Jambi yang mau terlibat ke pageant ini dari tahun ke tahun tante? Sebenarnya dari tahun ke tahun itu banyak. Cuman itu kadang peluang. Nah, peluang dari kecamatannya banyak, nanti ada penyusutan, penyeleksian yang diminta ke kota kan cuma sedikit. Jadi dia harus ada, harus bersabar dan harus bisa berjiwa besar yang belum bisa melangkah ke selanjutnya. Tapi untuk penggemarnya banyak, Bang. Untuk penggemar mungkin banyak gitu ya. Tapi yang memang sesuai dengan kemauan dan juga sesuai dengan kriteria itu gimana tante? Ya agak susah memang. Memang susah memang agak susah. Yang betul-betul kita harus menentukan kriteria yang dibutuhkan oleh pihak Kota Jambi. Karena standar di Kota Jambi kan memang cukup tinggi. Iya kan? Cukup tinggi. Jadi kita jangan sembarangan juga menyeleksi dari bawahnya. Tapi tante, saya pernah dengar nih dari orang gitu ya. Ini bukan pendapat saya gitu ya, tapi dari orang-orang sekitar. Kalau misalnya kompetisi model dulu itu lebih sengit. Tapi kalau kompetisi yang pageant sekarang ya, itu kayaknya agak menurun gitu euforianya. Bener nggak sih tante? Apa karena corona ya? Karena COVID bisa jadi ya, bisa jadi karena COVID ya. Tapi dilihat dari kualitas peserta gitu loh. Ini saya dengar dari orang ya, katanya tuh kabarnya makin nurun gitu loh, antusiasnya. Betul. Kalau dulu itu bisa sampai ratusan ya. Iya. Peminatnya. Mungkin dari pihak penyelenggara, karena ini kan pihak pemerintah yang mengadakan, walaupun tiga provinsi dan kota itu tetap pemerintah yang dari dinas kan, dari dinas. Mungkin standarnya itu yang dipertingginya. Jadi pesertanya akan merasa
mau mendaftar itu ragu. Oke. Nah, mungkin dia merasa dia mampu, tapi dia tidak punya teman, tidak punya wadah, dia tidak berani. Nah, yang berani itu ya yang ada muncul. Nah, kadang itu kita kesulitan untuk mencari bibit-bibit yang seperti itu. Makanya kadang kita bisa mulut ke mulut. Kalau ada anak yang kita kasih kriterianya seperti ini, kalau ada ketemu anak seperti itu boleh bawa ke kami gitu. Nah, bisa kita bimbing, kita gembleng. Nanti dulu mau cara jalan, mau yang lainnya nanti dulu. Penting dia ada kemauan dulu. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Pasti ada jalannya ya. Pasti ada Yang penting dia mau dulu ya. Dan nanti bakal dikasih inilah ya. Ada perubahan dari penampilan gitu ya, dari cara jalan gitu ya. Nah, Tante kan tadi bilang kalau misalnya di Bangkok kan sempat buka agensi, ya kan? Terus di Jambi juga gabung kemarin sama almarhum Om Yutan gitu ya. Tapi kan sekarang Tante berdiri sendiri gitu ya, dan Tante juga sering banget itu untuk ngajarin anak-anak Jambi. Kenapa Tante nggak buka agensi? Terus Tante tadi bilang kan Tante ini kan free gitu ya, tanpa biaya apapun gitu ya. Nah, kenapa tidak membuka agensi dan memanfaatkan momen ini Tante? Memang banyak yang bertanya seperti itu. Boleh disebut Boleh. Perkumpulan kita? Boleh, silahkan sebut saja. Kenapa Anda melihat baju saya? Pasti sudah langsung tebak ya. Jadi perkumpulan kita itu namanya bukan manajemen, tapi LV Entertainment. Kenapa disebut LV Entertainment? Karena namanya LV Sukaisi. Iya, karena entertain Jambi. Kita entertain, bukan manajemen. Kalau entertain itu tanpa biaya. Kalau manajemen pasti ada biaya manajemen. Iya kan? Nah, Tante kami mau masuk ke LV Entertainment. Gimana caranya Tante? Kalian ada kemauan, silakan datang. Karena kami sudah banyak mentor di LV itu, sudah banyak dan bukan Tante aja. Silakan kalian tidak perlu mengeluarkan biaya, tidak perlu mikirkan yang aneh-aneh. Seandainya kalian mau ikut lomba, silakan kami memfasilitasi. Ya, sampai ke bajunya seandainya pun tidak ada kami yang menolong. Gitu. Wah, keren. Nah, makanya saya tidak ada berkeinginan untuk membuka yang untuk komersil. Karena sudah melihat anak-anak itu maju, berprestasi sampai ke tingkat nasional, itu saya sudah puas. Sudah bangga Tante sudah ya. Bangga. Itu melebihi dari uang ya Tante ya. Jadi tingkat kepuasan orang tuh beda-beda. Mungkin ada orang yang tingkat kepuasannya dinilai dari uang gitu ya. Karena uang itu akan datang dari tempat yang lain, otomatis itu. Karena kalau kita berkarya, ada aja uang datang, percaya. Nah, mungkin Tante juga sering menyampaikan apa kepada anak-anak didik Tante supaya kan kadang ada juga nih ketika mereka ikut model gitu ya, mereka juga kadang dijatuhkan sama orang, terus juga mereka nggak menang gitu ya. Terus juga mungkin ada juga segelintir orang, oknum-oknum yang memang sudah nyindir-nyindir nyindir agensi Tante nih gitu ya. Ah, agensi apa sih itu, masa sih nggak pakai duit, masa sih gini. Nah, apa yang Tante sampaikan kepada anak-anaknya? Pertama, jadilah diri sendiri. Nah, kita tidak bisa memaksakan orang suka sama kita. Semua orang mau benci, mau suka, jadilah diri sendiri. Karena lebih baik kita dibenci orang, tapi kita jadi diri sendiri, daripada kita dipuji orang, tapi kita menjadi orang lain gitu ya. Terus membuktikan dengan prestasi juga ya? Kita harus membuktikan dengan prestasi. Terserah mau di belakang mau ngomong apa, biarkan aja, jangan dibalas. Kita tunjukkan dengan prestasi. Biarin netizen julid gitu ya. Biasa itu. Yang penting buktikan dengan prestasi, kita ikut-ikut kompetisi, menang, ya udah ini prestasi gue gitu ya. Ya mereka kan bisanya cuma ngomong di belakang, berarti kita berada di depan dia. Karena dia beraninya ngomong di belakang. Iya kan? Jadi jangan dilawan. Jadi kita tetap berprestasi, tunjukkanlah prestasi. Karena menutup mulut orang dengan prestasi, dia akan terdiam. Percayalah itu. Dan kita juga nggak usah kepanasan gitu Tante ya, ketika mereka ini ya nyinggung-nyinggung kita gitu ya. Santai ya kalau orang bilang sekarang ya. Nah, luar biasa, keren banget ya. Jadi kalau misalnya mau gabung gitu ya sama entertainment Tante gitu bebas gitu ya. Bebas. Silakan boleh masuk aja boleh, gitu ya. Boleh. Tapi di sini kayaknya bukan model aja Tante ya. Bukan, kalau saya banyak. Lihat ya, itu juga ada salah satu yang jebolan ini ya, kompetisi terbesar di Indonesia gitu ya. Kompetisi bernyanyi yang memang pernah juga diajarkan dan juga diberikan masukan gitu. Betul. Tante ya. MC juga Tante ya. MC terus nari. Nah, kita kan punya juga sanggar tari, kita punya sendiri.
boleh promosi juga di sini. Boleh dong. Aras Dancer. Nah, itu kan tari dari kita juga. Jadi bisa. Nah, jadi semuanya ada, apa yang kamu minta kami ada. Wah, luar biasa. Apapun yang kamu minta kami ada, kecuali telur setengah matang. Karena di rumah nggak ada kompor gas. Kompornya ada tapi gasnya nggak ada. Oke, Tante ini kan sebagai seorang model ya. Selain model juga dulunya anggota Paskib. Tadi kan bilang kalau misalnya zaman-zaman SMA kan di Jambi ya? Iya, betul. SMA di Jambi, beliau nih aktif di Paskib. Iya, Itu gimana ceritanya kok Tante bisa menjadi seorang Paskibra? Itu melalui seleksi pasti. Itu Paskibranya untuk tingkat Provinsi. provinsi, luar biasa. Gara-gara tinggi tadi ya? Tinggi. Tapi itu ya, ini yang mau saya tekankan boleh ya sharing Iya. pengalaman. Saya tes di SMA itu seleksi di sekolah dulu. Kalau zaman dulu beda dengan sekarang. Kalau dulu itu kita bertugasnya pagi sore. Jadi yang di Rumah makan kali ya? Gak ada sponsor. Gak ada sponsor. Insya Allah nanti ya di sini ya. Oh, insya Allah. Amin. Amin. Terus Tante? Jadi Seleksinya pagi hingga menjelang sore ya? bukan, kita bertugasnya nanti. Oh, bertugasnya. Kalau dulu yang lolos ke provinsi itu tugasnya pagi sore mengibarkan dan menurunkan. Oh, 2 kali ya? 2 kali. Kalau sekarang kan enggak. Dibagi ya sekarang Bagi, ya? pagi dia menugaskan, sore dia jadi gordon di cuman baris gitu kan, atau sebaliknya. Kalau dulu enggak, makanya yang diluluskan tahun dulu cuma sedikit yang diminta. Nah, bayangkan dari sekian sekolah yang diminta cuma 30-an. Nah, pas tes pertama saya tidak lolos. Tidak lolos, kelas 1. Oh, kelas 1. Pas di Untung provinsi. masih kelas 1 ya? Iya. Kalau udah kelas 3 nggak bisa ikut lagi ya? Iya, kelas 1. Karena memang yang dianjurkan kelas 1. Nah, saya tidak lolos. Yang di provinsinya nggak lolos? Enggak. Tapi yang kota lolos gitu ya? Enggak, kita dulu nggak ada kota. Kota itu baru ada 2014. Oh, berarti kalau Baru. dulu langsung ke Langsung provinsi ke ya? provinsi. Dari SMA langsung tes Langsung ke Oh, provinsi gitu. itu di Dinas Pendidikan dulu. Heeh. Itu saya tidak lolos. Itu banyak spekulasi, maaf ngomong, katanya anak pejabat, tapi kok bisa nggak lolos. Nah, karena kan tahu sendiri gimana. Berarti murni banget ya? Betul-betul murni. Saya ya? bisa mengatakan di sini betul-betul murni. Iya. Sampai saya diminta, kenapa sih tidak omongin aja sama orang tuanya biar lolos? Saya tidak mau. Saya betul-betul tidak mau. Karena pengen membuktikan sendiri Membuktikan ya? bahwa ada ini memang kemampuan. kemampuan. Oh, oke. Tahun depan saya ulang lagi. Saya Kelas 2 dong? Kelas Iya. 2, cuma saya sendiri yang kelas 2. Oh, yang lainnya kelas 1. Yang kelas Tapi 1. diberikan kesempatan sama Diberi sekolah kesempatan ya? karena dari sekolah mereka yakin ini pasti bisa gitu. Akhirnya dites lagi, disuruh, karena kadis saat itu juga menyuruh karena kamu itu bisa, mungkin belum ada kesempatan saat itu. Iya, Nah, mungkin ada yang lebih baik saat itu dari kamu. Oke, saya coba lagi, kasih kesempatan dan saya lolos. Dan saya bisa bertugas sebagai pasukan 8 di 2 kali kesempatan. Wah, keren. Di tahun 92, tahun 93. Udah lahir belum? Sosok belum lahir. Terus Tante 93? Tahun 93, kalau dulu untuk tahun berikutnya, pengibaran tahun berikutnya itu ada kekosongan dua orang. Itu biasanya diambil dari senior. Nah, senior yang terpilih saat itu untuk 93 saya. Wah, jadi 2 tahun Dua berturut-turut. iya. Wah, keren banget Tante. Terus 94 ikut lagi? Enggak, dong. Karena 94 udah dia ikut, tapi pengibaran MTQ Oh, di MTQ. KONI saat itu. Oh, Saya juga dipanggil. MTQ provinsi ya? Iya, betul. Saya dipanggil untuk membawa bendera. Wah, keren. Jadi ada pengalaman juga di Paskibra gitu ya? Iya. Nah, Tante yang membuat Tante tuh optimis Tante bisa berhasil di Paskibra nih apa sih Tante? Waktu itu? Waktu itu, ya karena saya yakin saya bisa. Tante berarti rutin latihan gitu ya? Ya, saya latihan dan Kalau proses latihannya dulu gimana Tante? percaya nggak ya, saya waktu gagal itu menjelang ke berikutnya, tahun berikutnya saya ngelatih ke sekolah-sekolah loh. Oh, malah jadi pelatih Jadi gitu pelatih, tapi saya belum lolos. Mm-mm. Kalau saat itu ada keliling itu ke sekolah-sekolah untuk melatih. Saya sudah ngelatih ke sekolah-sekolah. Akhirnya tahun berikutnya saya barengan tes sama yang saya latih. Oh gitu. Jadi Iya. barengan tes sama yang dilatih dan Iya. langsung mengibarkan bendera Iya. bersama orang yang dilatih gitu ya. Jadi guru dan muridnya sama-sama ikut mengibarkan Iya, bendera. jadi intinya merah jangan putih. putus asa.
Itu. Kan ada orang tuh kalau misalnya udah sekali gagal gitu kan, udah Ya. masuk kamar nangis pakai bantal gitu ya, dengar lagu-lagu Korea gitu Oh ya. gitu ya. Ada loh dulu lagu Korea ya. Kita putarkan lagu Koreanya berikut ini. Ya. Enggak ada. Oh, lengkap ya di sini ya? Iya. Oh, apapun yang minta ada? Bisa semua. Oh, bisa. Tante mau minta apa aja bisa. Kecuali tadi sponsor yang kita sebutkan. Oh, belum, amin. Sun, tapi sun. Coming soon ya. Jadi jangan merasa ini ya, jangan merasa minder ketika kita gagal gitu Tante. Iya, jangan merasa minder. Tetap optimis bahwa aku pasti bisa. Karena yang menentukan diri kita itu sukses ya kita sendiri. Ini nyebutin produk lagi nih. Sukses. Bingung ya? Oh, Udah. iya. Jangan nyebut. Aduh. Iya ya. Jadi Maksudnya Tante Anda menggiring ya. penggiring tapi kena loh. Oh iya. Tapi Tante ketika Tante latihan dulu ada kendala nggak sih? Karena kan antara model sama paskib ini kan beda gitu. Karena saya dulunya di Pramuka. Pramuka. Oh, jadi ada basic pramuka dulu. Basic Jadi pramuka. LKBB sudah tahu gitu ya. Udah, Pramuka alhamdulillah saya sudah sampai ke nasional juga di Pramuka. Jadi bawa nama Tante Jambi. masuk ke ini ya, apa? Kuarda ya atau gimana? Bayangkara dulu, Saka Bayangkara. Bayangkara. Oh, Saka Bayangkara. Nah, jadi Saka Bayangkara itu kan di bawah Polda, nah Poltabes. Jadi kita ada pertikaranas saat itu pertama perkemahan Bayangkara tingkat nasional, Oke. pertama di Medan. Nah itu saya ikut utusan provinsi Jambi. Wah keren, di Medan langsung Di ya? Medan langsung Itu di kelas berapa? Sibolangit. Itu kelas 2. Kelas 2 SMA. Oh barengan paskib dong? Itu barengan semua paskib, ketua OSIS sama pramuka. Jadi setelah paskib selesai gitu ya, masuk ketua OSIS, langsung ke Enggak, pramuka? ketua OSIS dulu. Ketua OSIS kan saya dikirim tuh ke nasional utusan provinsi Jambi. Oh ada kirim lagi? Karena saya saat itu menjabat sebagai ketua OSIS di SMA, saya dikirim ke nasional, pulang dari situ baru saya ikut Pertikaranas, habis Pertikaranas baru kita paskib. Wah keren, dari Di tahun SMA yang aja sama. udah banyak banget prestasi dan sudah bisa keluar daerah provinsi Jambi gitu ya. Dengan biaya Dengan negara. biaya negara gitu ya. Keren banget pokoknya Tante ini. Tapi sekarang Tante ini juga sudah menularkan jiwa paskibranya itu kepada anak-anaknya ya. Ya, kayaknya nurun tuh. Jadi bukan hanya model ya anak-anaknya ini ya, tapi juga apa paskibra ya. Iya, Tante kalau ya? yang besar itu selain Putri juga, dia Paskibraka Kota Jambi 2014. Pembuka Paskibraka di Kota Jambi. Oh keren. Nah, karena Paskibraka Kota Jambi kan adanya di tahun 2014. Baru 2014 baru ya. mulai. Nah, adiknya itu Yang bontot Tante? yang bontot, yang ekor hari ini itu Paskibraka tahun 2017. Jadi kalau kami mengibar ya bertiga aja di rumah. Oke, bisa. Tapi Tante kan paskibra ini kan terkesannya itu kan serius dan juga jalannya juga agak gimana ya, memang sesuai dengan prinsip LKBB gitu. Beda sama model Tante ya. Betul, Kalau Tante kan lebih bertolak luas belakang. gitu ya. Nah, gimana nih? Kan Tante kan anak-anaknya juga anggota paskibra model juga. Gimana supaya ngarahkan mereka, oh ini sesinya paskibra, oh ini sesinya model gitu. Nanti biar mereka nggak terkontaminasi ketika mereka ikut model malah jalannya kayak paskibra gitu ya. Oh gitu ya. Kayaknya sebenarnya itu semua berpulang pada anak-anaknya sendiri. Karena kalau Tante lihat anak-anak itu sudah bisa menempatkan. Di saat dia paskib, dia pasti jalan paskib. Nah, kalau di saatnya dia model, dia jalan model. Itu kayaknya sudah naluri. Oke. Sudah tertanam. Berarti feel-nya udah dapat Udah gitu dapat, ya? udah dapat sekali dia feel-nya. Jadi nggak perlu lagi. Kayaknya belum pernah deh saya lihat sampai saat ini ketuker dia jalan paskib atau jalan Nggak ada model. ya? Nggak ada. Nggak tahu kayak yang lain. Iya, takutnya ya Takutnya. kan. Berarti latihannya juga harus diporsir gitu Tante ya. Iya. Mungkin ketika latihan paskib ada waktunya, Betul, latihan betul, model ada betul. waktunya. Jangan sampai satu hari itu latihannya gabung gitu ya. Pernah. Oh, pernah malah? Nah, itu malah yang besar itu si Pipit. Nah, itu pernah dia mau ikut audisi, kalau nggak salah ikut audisi apa gitu, dia ikut paskib. Olah. Jadi dia bingung, karena saat itu dia lagi hitam-hitamnya di paskib. Kalau untuk, iya kan, karena dijemur. Iya. Nah, sedangkan ikut model, dia ya mau tidak mau memang harus berkulitnya bagus. Nah, jadi itu yang jadi kendala dia saat itu. Oke, nah Tante mungkin pesan Tante kepada seluruh generasi muda sekarang supaya mereka juga memiliki rasa optimis dan mereka juga bisa meraih prestasi seperti apa yang mereka cita-citakan apa nih Tante? Oke, pesan untuk para kaum milenial, teruslah berkarya, jadilah diri sendiri, teruslah bertanya, jangan lelah untuk belajar, jangan
selalu menoleh ke belakang, selalu pandang ke depan, karena yang menentukan masa depan bukan orang lain tapi diri kalian sendiri. Oh, luar biasa. Semoga semakin banyak ya orang-orang yang bisa terinspirasi dengan kisah Tante. Amin, Dan amin. juga mungkin bisa bergabung juga untuk mendapatkan sharing ataupun pelajaran sama Amin. Tante Iya, ya. betul. Supaya mereka juga bisa lebih mengembangkan bakat mereka. Karena selama ini mungkin ada orang punya bakat tapi bingung mau Iya, menyalurkannya kemana. Betul, Mau betul. sharingnya kemana. Iya, betul nggak kalau saya bilang kalau misalnya seseorang itu harus butuh mentor? Betul. Betul ya? Betul sekali. Saya setuju. Oke, jadi memang kita carilah mentor kita dari sekarang gitu Ya, ya. betul. Dalam hal apapun gitu Tante, supaya nanti kita bisa terarah gitu Iya, Tante. jangan takut, jangan takut belajar. Oke. Tuntutlah ilmu, kan sudah ada slogannya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau sekarang mungkin lebih jauh lagi. Jauh lagi Tante, Jauh sekarang saya pengen nuntut ilmu sampai ke Antartika Tante. Oh, bukan lagi sama kutub-kutub gitu ya. Agak jauh Tante ya. Terima kasih banyak Tante Oke, Heni. oke, Kalau di Paski sama-sama. panggilannya kakak ya, Kakak, Heni. anak-anak juga manggilnya kakak. Oh, manggil kakak ya. Terima kasih banyak kakak, Sama-sama. Tante sudah hadir di podcast Punya Kito. Tapi saya masih punya satu tantangan buat kakak Apa ya. itu? Kakak bilang terima kasih kepada pemirsa TPRI Jambi sudah menyaksikan podcast Punya Kito dengan gaya seperti berikut ini. Siapa yang mau menggayakannya? Silakan. Nah, nih, Bang Isam boleh. Nah, tuh gitu. Oh, Terima gitu. kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kito gitu. Oh, gitu. Yuk, silakan. Tante lihatnya kamera yang ini. Oh, yang itu ya. Udah? Nah, silakan. Oke, terima kasih untuk TVRI Jambi yang sudah menyaksikan podcast TVRI Punya Kita. Yeay, terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Sampai jumpa.